Jadi tahun baru, suasana baru, dan petualangan baru. Mohon maaf semuanya, Wira cerita, it's so yesterday. Today, saya persembahkan petualangan baru dari channel Wira Nagara, telusur. Temui, luapkan, and make sure. Apakah ini ngawur? Or this make a pleasure? Wow, sangat rima ya. Terlihat sekali sebuah hal yang sangat dikonsep. Dan untuk mengawali perjalanan telusur ini, saya memilih sebuah titik tertinggi di area di luar Indonesia. Titik tertinggi yang jarang sekali orang membahasnya, titik tertinggi yang sepertinya kita perlu tahu seperti apa, yaitu Doi Intanon, titik tertinggi di Thailand. Akhirnya saya pun berangkat ya dari Purwokerto seperti biasa ke Bandara Jakarta untuk bisa terbang ke Chiang Mai. Cuman saya ini ya, maksudnya kami ini yang tinggal di daerah ini memang semuanya mengandalkan transportasi jarak jauh yang cepat gitu. Biasanya sih pakai kereta. Yang saya tidak tahu adalah ternyata kemarin keretanya habis gara-garanya libur Imlek itu atau pada cuti gitu. Jadinya waduh, karena nggak ada, untungnya saya ngobrol sama mas kameramen ini dan beliau ngomong, wah ada nih sosok-sosok berwibawa dan tangguh yang siap untuk nyupirin. Keren. Lumayan tuh, disupirin sama teman untuk bisa sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Walaupun dalam perjalanannya agak-agak deg-degan juga karena Terminal 2, tempat keberangkatan pesawat saya yang ke Chiang Mai ini, terendam banjir. Begitu sampai lokasi, alhamdulillah papinya. Semuanya lancar, semuanya aman, tentram, tidak ada kendala atau apapun. Jadi perjalanannya adalah dari Purwokerto, Jakarta terbang ke Bangkok, Bangkok transit bentar, lalu terbang lagi ke Chiang Mai. Dan kali ini saya tag langsung di Chiang Mai. Nah tadi sebelum sampai ke sini, kan transitnya cuma sekitaran 1 jam. Saya pakai Lion. Sebelah ada AirAsia tuh tadi. Jadi kalau misalkan mau transit kita harus lapor dulu. Pas mau lapor, AirAsia-nya ada nih mbak-mbaknya. Lionnya kosong. Mbaknya ngomong, bentar ya mas, saya teleponin. Ditelepon. Lama nih nggak ada tanggapan apapun. Terus kita muter di area, nggak ada apa-apa. Saya nanya lagi, ini masih lama nggak mbak? Nggak tahu, tunggu aja mas. Tapi kalau mau coba di loket sebelah yang area internasional. Itu kan area penerbangan domestik Thailand. Area internasional pun tutup, nggak ada apa-apa. Pas saya balik lah, mbaknya ada. Dari mana nih mbaknya? Tadi nggak ada kok, sekarang ada. Jadi yang tadinya saya harusnya yang pertama untuk di situ ngantri, pas saya balik lagi saya yang ngantri. Tapi nggak apa-apa, untungnya lancar semuanya dan akhirnya sampai di Chiang Mai. Dan kesan pertama saya sampai ke Chiang Mai, mana kesujukan itu? Titik utara di Thailand dan katanya di sini adalah kesejukan menuju ke puncak tertinggi di Thailandnya. Panas tapi, atau nanti ya kesejukan itu akan terjadi nanti apa gimana ini? Saya juga tadi ngelihat masih ada suasana Imlek di sini. Tapi selebihnya ya Thailand pada umumnya ya mungkin. Kayak dulu pas ke Vietnam, pas ke dataran tingginya ke Sapa kan langsung dingin tuh, enak, sejuk. Ini belum, ini masih di area dataran ya, saya nggak tahu ya. Yang jelas, saya sampai sekarang belum tahu nih mau pakai apa untuk sampai ke hotelnya. Hotelnya saya udah pesan. Dan lagi-lagi seperti pola di Vietnam, saya ulang lagi, tapi dengan lebih waspada. Kenapa? Karena tadi saya udah ambil uang. Kalau nanti saya disasarin supir lagi, udah aman saya. Tapi ini saya udah ambil uang. Tapi saya belum menentukan mau pakai taksi, Grab, atau jalan dulu keluar, saya nggak tahu. Hotelnya udah saya pesan, tapi bayar di muka. Oke, kita akan datang ke sana, namanya Anodart Hotel, itu kalau dirupiahkan sekitaran 200.000 per malam. Katanya sih ada di tengah kota Chiang Mai, dan dari situ baru akan jalan-jalan keliling Chiang Mai untuk menentukan suasana dan nuansa yang kita rasakan. Karena itu dia. Telusur, kita temui Doi Intanon sebagai puncak tertinggi Thailand, kita luapkan segala ekspresi menuju ke sana. Makanannya, suasananya, senjanya, sunsetnya. Senja, sunset sama aja.
apapun yang terjadi, untuk kita tahu and make sure is this ngawur or make a pleasure. Hah, tadinya saya mau nekat sih untuk jalan kaki dulu, tapi ntar saya nggak mau mengulang kesalahan selama saya traveling, jadi saya pakai Grab aja lah. Ini Grabnya tuh dari airport ke hotel itu sekitaran berapa? 4,86 kilo, 168. Taksi segini nih, 87129. Tapi ini kan argo ya. Saya nggak tahu, ntar saya disasarin apa gimana, nggak tahu. Udah pakai tarif asli aja, udah nggak apa-apa lah. 160 ya berapa? 90-an ribu lah mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ah, fuck, ada city bus coy. Oh, suat, Pak, pokoknya PRC, BTC, pokoknya Pak. Harusnya bisa tuh pakai Chiang Mai City Bus, tapi kayaknya harus tahu rute ya. Ah, nggak apa-apa lah udah. Pakai Grab udah pesen. Awalan yang masih embuh ya. Namanya juga kehidupan bro, nikmati aja. Negara orang. Masih belum terasa kesejukan itu. Belum terasa. Masih panas. Panas. Kita 3912. Oke, ini pelajaran penting buat teman-teman seperti yang pernah saya alami, mending saya aja yang alami. Kamu semua jangan pernah mengalami. Jadi pastikan platnya. Oke. Let's go. Nah, ini dia. Kita sudah ada di dalam pesanan Grab. Kita bisa lihat suasana kanan kiri. Bendera Thailand berkibar. Bunga-bunga bermekaran. Ini seperti sebuah pertanda baik dalam perjalanan telusur episode 1. Episode yang akan memulai segala perjalanan saya di 2025. Wow. Insya Allah akan keren. Secara nuansa kotanya ya tenang, padat, tapi lancar, bukan yang macet apa gitu. Terus belum terlihat tukang-tukang pinggir jalannya ya, bakul-bakul es, bakul-bakul cilok itu nggak ada. Padahal di sini juga street food salah satu yang oke ya di Thailand tuh. Terus ini masih tertib nih di sini. Ya perkotaan lah pada umumnya, tapi tenang, padat dan asoy. Bismillah, keren nih. Tuh, perjalanannya 10 menit. 13.23 sampai 13.34. 10 menit dengan 160 berarti sekitaran itu 90.000 mungkin 80-90.000. Worthy atau tidak buat kamu yang pernah main ke Thailand, ke Chiang Mai terutama? Apakah benar transportasi yang saya ambil ini atau sebenarnya ada alternatif transportasi lain yang lebih murah gitu tuh? Komen aja di bawah buat sama-sama saling tahu aja. Kalau saya kan tolol ya, saya bodo amat, yang penting datang. Planning apa? Ya udah, yang penting ke puncak, ke Doi Intanon. Caranya gimana? Ya gak tahu. Nanti kita datang aja dulu. Kita modal nyali, tekad dan optimisme. Itu dia modal saya di situ. Nah, kamu ya rapi, penuh itinerary, mohon komen di bawah. Buat teman-teman yang nonton ini juga tahu nanti di Chiang Mai mau ngapain. Karena saya cukup yakin nih referensi perjalanannya pasti beda deh. Setiap orang punya referensi beda-beda. Saya soalnya udah baca-baca nih dan lihat-lihat di TikTok orang-orang pada ke Chiang Mai pada ngapain. Ada beberapa yang saya suka, ada beberapa yang kayak gitu kan. Dia namanya selera kan. Nanti kita lihat. Nah, hal-hal yang akan saya temui nanti, yang akan saya liput di sini adalah hal-hal yang bagi saya ini kayaknya bagus nih. Kalau ternyata zong, ya udahlah kita zong bareng-bareng. Kehidupan. Sampailah juga di Anodart Hotel. Ini hotel yang saya pesan untuk 1 malam ke depan. Hotel besok apa nggak tahu. Kita 1 malam dulu buat ngambil apa, buat naruh tas. Baru kita berpikir besok mau ngapain. Karena kita mau muter-muter dulu. Dan kayaknya kita butuh penyewaan motor nih nanti. Kita coba cari-cari nanti penyewaan motor di area sekitar sini.
naruh tas dulu, ngopi-ngopi, udat-udut sambil berpikir untuk merasakan sensasi sebelum kita ke puncak Thailand. Let's go. Tuh, ini gratis kayaknya. Yeah, one night. Just one night and pay it in this. Yeah, $14.95. We get twin bed, right? Yes. Oh yeah. Oh yeah. $40. Where is the room? Oh, fourth floor. Over there. Oh, oke. Thank you. Pesat banget, boy. $495 bed, sekitaran 200 sekian ribu rupiah. Seperti inilah kamarnya. Jreng 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 jreng. Jreng 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 jreng. Jreng 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 jreng. TV kotak. Jreng 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 jreng. Lihat tempat sampah di atas. Bukannya ini tempat wadah tas. Kalau tempat sampahnya di sini. Mungkin untuk sebuah keterampilan kita lagi tiduran lalu kita lempar-lempar tisu gitu. Plung, plung. Di sini Mas. Nah gitu. Masa di sini? Oh, ada bisa ngetik-ngetik di sini. Oh, dapat cotton bud, dapat. Oh, shampoo. Gitu. Yang unik adalah ini sih sebenarnya. Tadi begitu check-in langsung anduknya dikasih di lokasi. Satu hal lagi. Kita mendapatkan buku Comprehension the Islam. Insyaallah. Karena di Chiang Mai ini juga banyak teman-teman muslim yang bermukim di sini. Jadinya saya datang ini hari Kamis dan besok kita akan Jumatan. Menemukan buku tentang komprehensi Islam di kamar Chiang Mai ini menjadi sebuah bukti bahwa ini adalah panggilan dari alam semesta untuk kita ikut beribadah di sini. Dan besok hari Jumat kita akan Jumatan di Masjid area Chiang Mai. Ada banyak sekali pilihan masjid. Besok kita cari yang paling culture, paling bisa meluapkan isi hati kita sebelum kita menuju ke puncak tertinggi di Thailand. So kita taruh-taruh barang dulu yang dari tadi gini-gini. Dikira nggak berat. Asoy. Maaf ya, tapi dari tadi ya tempat-tempat kayak gini ya udah. Belum mungkin ya. Saya belum jalan-jalan ke area-areanya di sudut-sudut di sini ya. Gitu. Jadi kita masih ngeliatin. Iya, monggo. Aman, monggo. Oke. Jadi kita masih mencoba mencari sudut-sudut atau spot-spot atau suasana yang Chiang Mai banget, atau mungkin Chiang Mai banget ya kayak gini ya. Ya kalian bisa rasakan vibe-nya ya seperti ini. Dan bisa kamu lihat bule di sana sini. Tapi kalau bandingannya bule-bule yang ada di Bali, ramean di Bali, asli. Ini 1-2 lah gitu. Terus tadi dalam satu pesawat juga yang pakai paspor Indonesia kayaknya cuma saya sama mas kameramennya aja tuh. Karena emang lagi sepi, tadi pesawatnya juga sepi kok. Gitu. Jadi mari kita masih telusuri untuk bisa meluapkan ekspresi atas Chiang Mai itu sendiri. Let's go. Satu hal yang menarik di sini adalah bunga-bunganya. Lihat. Dan ini ada pasar tradisionalnya tuh. Jadi ada bunga-bunga, ada
tempat-tempat duduk di sekitar kota, jadi bisa buat nyantai-nyantai untuk melihat langit dan meresapi arti bahwa ini saya ngapain ya kesini. Nah, ini dia area ikonik yang ada di Chiang Mai, Tapa Gate. Ini dia. Untuk keterangan historis lebih lengkapnya nanti ya saya ceritakan. Saya belum mempelajari apa yang terjadi di sini. Yang jelas saya tahu ini pasti ada sisi sejarahnya dan ada ininya. Cuman kalau untuk hari ini lebih tepatnya ini digunakan sebagai sebuah jalur untuk keluar masuk penduduk dan juga titik pertemuan, titik kumpul ketemuan orang-orang dan area turis. Ada keramaian orang-orang foto-foto memakai baju adat di sini. 1, 2, 3, oke, 1, 2, 3, oke. Yep. Akulah fotografer itu, teman-teman. Tapi yang jelas di sini memang isinya orang-orang foto-foto sih sama ini nih. Merpati. Toro kayak tenan yang ini. Hari pertama di Chiang Mai, lebih tepatnya siang pertama langsung kami gunakan untuk jalan-jalan di sini dan mohon maaf nih, saya belum menemukan sesuatu yang menarik ya bagi saya di sini. Tapi kalau ngomongin kotanya tenang dan banyak kafe-kafe untuk nongkrong-nongkrong. Cuman tipenya sama semua. Ya udah ruko gitu, terus ada meja kursi tersebar di situ, terus ada yang jualan bir, ada yang jualan kopi, ada yang jualan makanan-makanan ya gitu aja gitu. Dan sungai-sungai, terus yang cukup menarik ya itu tadi ada Tapa Gate di situ, terus ada banyak burung-burung, jadinya kalau misalkan itu buat foto-foto sih kayaknya akan oke gitu, tapi saya tidak mencari itu gitu. Saya mencari sesuatu yang ketika saya melihatnya, saya duduk di situ dan saya menikmatinya tuh kayak wow, keren banget nih. Nah, belum nemu tuh di sepanjang tadi, sampai akhirnya kita telusur gang dan ketemulah ini nih, ini tempat kami akhirnya ngopi-ngopi lah di sini. Lumayan bikin saya oh wow, ada tempat kayak gini di sini. Tapi untuk kotanya itu sendiri sepertinya saya belum terlalu explore, karena kalau terlihat dari makanannya sih kayaknya lezat-lezat ya, tapi kalau dengan suasana kotanya ya gitu ya, biasa aja gitu, normal gitu. Kayak misalkan lalu lalang kendaraan, terus ya gerai-gerai menyediakan banyak yang bisa kamu beli, ada store, ada apa, terus ada penyewaan motor juga di kanan kiri. Kalau kamu sukanya foto-foto ya mungkin akan cocok ya kamu duduk di Tapa Gate, itu akan oke. Terus kamu pilih salah satu cafe di area situ juga cukup oke. Tapi agak seragam sih 1-2 cafe di situ ya. Terus kalau misalkan kamu mau langsung jelajah bisa langsung sewa motor. Cuman itu saya masih agak kepikiran, sayang nggak sih itu ngeluarin, kalau dirupiahkan tuh 150-200 ribu per hari untuk motoran gitu. Kalau untuk cc yang besar kayak NMAX itu sekitaran 300 ribu untuk 1 hari keliling. Hello, wanna rent some motorcycle? Can I see the price for all this? Cukup mahal ya. Harganya cukup mahal sih. 600 baht itu 300 ribu. Paling kalau mau murah ya Honda Click atau Scoopy 200 ribu per hari. Giorno, wow. Karena mau perjalanan agak jauh, kayaknya harus ngambil yang cc agak tinggi. Tapi kalau saya harus ngeluarin 300 ribu per hari, agak-agak sih. Coba kita jalan-jalan dulu aja deh, nyari harga lain. Ya kalau misalkan ditelusur terus, kalau enggak, waduh. Dengan suasana seperti itu ya, dengan kita yang tinggal di Indonesia, dengan banyak potensi area yang bagi saya indah banget, dan harga yang masuk akal gitu, ini nggak masuk akal bagi saya, mahal banget. Tapi ya mungkin bule-bule pada suka atau itu, soalnya warga lokal juga jarang di sini ya, di Chiang Mai ini. Beda kayak di Bangkok tuh banyak warga lokal di sini tuh rata-rata turis juga, termasuk saya turis. Ini di kafe ini pun di belakang bule semua,
Mungkin kamu terdengar sayup-sayup ada suara-suara bule gitu. Makanya daripada saya puyeng ya untuk mencari-cari apa ya yang ada di dalam tengah kotanya Chiang Mai ini, mending kita makan dulu aja. Dan saya pesen mie gepeng, saya lupa tadi namanya apa. Mie gepeng, ini yang ayam gitu, mie gepengnya. Kalau khasnya sini namanya khao soi, saya belum nyobain, nantilah gitu-gitu. Mungkin emang kedamaian dan penemuan ini baru akan terjadi besok ketika sholat Jumat. Ya, untuk sekarang kita ini dulu aja. Secara rasa ya kue tiaw seperti yang sering kamu nikmati di Indonesia, nggak jauh beda. Bedanya di sini lebih shrimp, lebih ada rasa udang. Tapi selebihnya itu, mungkin yang unik ini ya, sayuran hijaunya gede banget. Oh ya, batang. Secara rasa juga nggak jauh beda. Makanya, coba ya, abis ini kita akan muter-muter lagi untuk dapetin sesuatu yang magical, yang bikin kita jadi sebuah kesan pertama yang seru di Chiang Mai. Selamat makan teman-teman. Makanan akhirnya habis dan saya akhirnya punya tenaga lagi untuk merenungi apa saja yang sudah saya lewati hari ini. Dan biasanya kalau hati gundah bimbang belum ketemu apa yang diharapkan, ada satu hal yang akan mampu membilasnya, yaitu senja. Mari kita cari sudut senja terbaik di Chiang Mai versi internet. Ternyata bener yang tadi direnungkan di kafe itu. Mungkin perjalanan saya kurang jauh. Dan bener, tadi itu baru dapat secuil dari Chiang Mai. Begitu tadi telusur lewat Grab Bike tuh. Wow, ternyata kota ini oke. Saya mulai percaya nih review-review orang-orang bahwa Chiang Mai itu seru. Ternyata bener, kalau udah melewati perkotaan, terus nanti kamu melihat kafe-kafe yang nggak seragam. Itu tadi tuh baru tuh sepanjang jalan banyak dan bendera-bendera Thailand berkibar dan akhirnya menemukan suasana hijau di tengah kota ini. Tapi kayaknya untuk senja, kayaknya salah deh. Harusnya senja yang tadi tuh. Ngerti mau anak kuil kayak? Mau bukan anak kuil? Iya. Kayaknya yang senja tuh yang sana. Ini makanya buat trekking apa sih pemandangan hijau. Makanya tadi pas lewat senja, loh ini harusnya ini tadi. Tapi nggak apa-apa, gara-gara jauh. Jadi kita tahu bahwa kanan kiri yang dimaksud Chiang Mai itu ini nih. Ini baru cocok saya, mantap. Semangat saya langsung timbul, nggak kayak tadi kan. Ini langsung, wah gitu. Untungnya baru nginep semalam juga di Anodar tadi. Jadi kayaknya habis ini kita akan langsung ya telusur-telusur sini dulu. Terus kita ganti penginapan untuk besoknya. Sama tadi saya kepikiran, nggak apa-apa lah udah kita sewa motor walaupun sedikit lebih mahal. Karena ada kampung-kampung yang juga seru tapi harus berkendara 1,5 jam dari sini. Terus kan target kita ke puncak tertinggi di Thailand juga harus menempuh perjalanan panjang. Jadi mungkin mulai besok atau lusa saya akan motoran. Nah karena ini kayaknya gratis ya, saya lihat-lihat tadi kayak nggak perlu ada bayar atau apapun. Berarti kita hanya akan mengandalkan ini nih, papan-papan ini. Nah yang namanya kuil-kuil ya udahlah kita langsung ke pagodanya aja. Karena kalau di Indonesia kita selalu tahu bahwa pagoda pasti les. Yuk les. Oh wow. Wow. Di sepanjang jalan menuju pagoda kita akan diberikan quotes-quotes yang membuat kita merenung dengan ilustrasi-ilustrasi yang menyindir perilaku buas kita ketika menghadapi dunia.
bukan menghadapi lagi, tapi ketika kita ingin terus-menerus menikmati dunia, kita buas. Sisi-sisi liar kita muncul menjadi serigala, anjing, saling melotot, saling bersaing untuk mendapatkan pundi-pundi. Dan lihat, he who borrows on interest pays back in tears. Ada iklan sebentar. Iklannya para turis. Until death there is nothing enough. Money and time are the heaviest burdens in life. Bener-bener sampai mati nggak akan kelar-kelar ini. Karena uang dan waktu adalah kuburan paling berat di dunia. Wow. Nih, don't show off yourself in front of your friends. Giving brings friendship. Tuh. Nih, soalnya apa? Kalau kamu terlalu show off, lihat, mabuk. Mabuk. Lihat, saya kuat. Mabuk sendiri, tersisa sendiri. Yang lain hanya menertawakan dan mengerjaimu. Bro, jangan mau bro, jadi pemuas nafsu dunia ini. Gila, tiba-tiba energi saya terkumpul lagi, energi saya terisi kembali. Inilah alam raya yang kuinginkan di Chiang Mai. Wow, apalagi dikelilingi oleh quotes di sepanjang jalan. Dan sepertinya salah jalan, harusnya yang sana ini. Ini mobil bisa masuk. Salah terus. Ingat siapa? Ingat Once. Burung-burung pun bernyanyi. Seperti biasa kalau ke daerah-daerah wilayah yang suci selalu ada peraturan dan mari kita ikuti. Karena beneran gak ada tiketing. Dan saya sepertinya nggak boleh ya karena saya memakai celana pendek. Apa 3/4 boleh ya? Kita masuk aja dulu. Kalau boleh ya masuk, kalau enggak ya udah seadanya. Ke atas, Pak. Dari Wat Umong, Suan Putatam, Chiang Mai, Thailand. Dalam pelataran senja ini, aku bacakan satu kutipan dari buku pertamaku, Distilasi Alkena, yang sudah dirilis ulang dengan cover baru, yang sudah bisa kamu dapatkan di seluruh Gramedia di Indonesia. Pandemi Hepatomegali, halaman 61. Aku tengah mengaduk sesak sembari mengiris senja di pelataran logika, mencari jejak terakhirmu di serpihan tawa, memungut sisa senyumanmu yang dulu biasa, kini tiada, menggantung hebat penasaran yang terbias tenggelamnya kehadiran, kini adamu hanya bisa tergambar oleh mimpi dan lamunan. Rona jingga pun menyingkap langit. Waktu memukulku seraya membisikkan kenyataan pahit bahwa kau mencintainya, kau bahagia dengannya. Au! Setelah kembali diterpa senja, hidup harus kembali memilih. Kemana arah kita mau keluar? Awas berimu plat abang ya. Nanti ganti plat abang dan cok anak-anak baik ya. Oke, tolong. Oke. Taruh. No komen aku. Aku juga no komen. Maksudnya aku kan cuma bilang gitu kan bisa berarti bagus kan, plat merah itu ya. Ngomong-ngomong tentang merah, ini ada merah ada biru. Kalau daerah kita tadi masuk sih dari situ ya. Ini di sini. Kenapa harus ada dua arah keluar? Kenapa semua hidup harus perbedaan pilihan? Tapi kita balik ke arah sana aja lah. Karena ada Buddha di sini. Berbekal rasa penasaran setelah senja di sana yang sepertinya terlalu secuil dan ngintip-ngintip, akhirnya saya datangi kuil yang tadi ketika melintas, wah ini baru senjanya mantap. Ini dia, masih ada percikan senjanya. Jadi untuk pelatarannya saja ini memang gratis, tapi kalau kamu mau masuk ke dalam biayanya 50 baht per orang, 25.000 lah. Kalau saya sih dari sini aja menyaksikan
Tapi memang indah dari sininya aja, terutama dari gerbang yang depan itu, indah banget, gila. Tapi ada yang lebih indah. Belakangmu, Mas. Lanang ya ini. Oh iya. Jajal. Teman-teman, itu kan ke syuting dikit ya. Ayo, cowok apa cewek? Nah, di Chiang Mai ini saya mulai bisa lah menikmati kota ini. Asli seru ketika udah mulai senja ke malam, seru tuh lihat. Jadi sebenarnya saya ini habis dari kuil senja-senja mania itu mau nyari makanan khas dari Chiang Mai, yaitu khao soi. Nah, perjalanannya itu sekitaran ya belasan menit lah dari situ jalan kaki. Dan wow, di kanan kirinya kuil-kuilnya kan banyak banget tuh. Pas malam ternyata udah mulai nyala nih lampion-lampion. Seru. Terus kedai-kedainya yang ada di sekitar juga udah mulai nyala semua. Nah, akhirnya nih kelihatan, oh ini nih Chiang Mai. Jadi maaf ya teman-teman yang suka banget sama Chiang Mai, ralat. Karena saya tadi nggak tahu, maaf. Setelah saya telusuri lagi, memang kita perlu adaptasi sedikit untuk telusur lebih jauh lagi sampai kita ketemu, oh ini dia, sesuai dengan selera kita. Nah, apakah kuliner malam ini juga sesuai selera? Let's go, kita ke khao soi. Dan teman-teman, kita sudah sampai di night marketnya Chiang Mai. Ini ada di Tapa Gate dan lihat seramai itu. Mau melaku tidak sadar 10.000 langkah. Paling mantap kita tambahi dengan buah-buahan agar lebih sehat. Tapi ini buah-buahannya juga dicampur gula ya. Tapi sepertinya gulanya ya tidak terlalu banyak. Yang jelas segar-segar semacam ini mantap sekali untuk sehabis jalan-jalan keliling-keliling Chiang Mai yang ternyata semakin malam semakin asoy. Memang fasenya terbentuk dari senja. Pineapple, sorry. Thank you. Oh, mantap banget. Nanasnya masih kerasa, ternyata yogurtnya bukan yang mendominasi gitu. Tapi nanasnya yang mendominasi. Terus bener tadi gulanya cuma dikit, tambahan air gula aja. Jadi insya Allah lah masih oke. Akhirnya setelah menjelajah dari siang sampai malam, sampailah juga di night market dan mencicipi makanan khas dari Chiang Mai, khao soi. Ini tuh seperti mie santan gitu, kari. Dan yang paling utama kita harus cobain kuahnya dulu. Kaya sekali, kari dan sangat kaya. Terbaik. Saya nggak bohong, ini salah satu yang terbaik yang pernah saya rasakan. Enak banget. Crispy-nya ada, lembut dari mie-nya ada, kuah santannya juga ada. Kari yang mantap. Terus saya juga beli banyak jajan-jajan ya. Ini saya beli yang tadi itu pineapple. Ini nih. Ya tambahan-tambahan lah. Gitu-gitu. Ini ada sate-satean. Ini ramai, banyak banget makanan. Saya beli semuanya. Lumayan. Kita bepergian makan ini. Cocok ya. Wah gila ya, cocok. Ini yang bebek nih. Tuh, ada daunannya nih. Potongan bebeknya juga mantap ya. Campur cabai dulu tadi. Wow.
Wow. Aku suka banget. Saya nggak bisa nanggung. Karena di sini suka banget yang asam-asam, jadi pasti ada dikasih jeruk-jeruk ini. Karena kebetulan saya juga suka, jadi cocok lah. Mantap lah. Jangan lupa makan, Mas We, semuanya makan, Mas We. Top. Yang lebih mantap dari ini semua adalah, mohon maaf nih, tapi nggak ada pengamen tiba-tiba datang. Nggak ada. Jadi nyaman gitu, suasana makan bareng gini, tetap fokus kita makan, terus nggak ada tukang parkir juga. Mantap, tertib. Dan saya bisa sebut juga ini bersih. Nah, sampah juga nggak ada. Jadi keren. Sama respect. Sekali lagi maaf saya yang tadi agak skeptis ya di awal. Akhirnya seru, Ciangmai. Seperti sebuah pertemuan, terlalu ajaib untuk langsung mengerti dan mengena di hati. Kita perlu mengenali dan beri waktu untuk mengetahui apakah ini akan cocok atau batin semakin cekcok. Dan kesan hari pertama tiba di Chiang Mai telah menunjukkan itu, agar kita tak buru-buru menilai sesuatu. Karena keindahan selalu ada bagi mereka yang mau bertahan lebih lama. Dan Chiang Mai memberikan itu dalam nyala yang merona tepat setelah senja, di mana gelap tak selamanya buruk saat harap semakin erat memeluk. Mari melanjutkan perjalanan menuju titik tertinggi Thailand sembari tetap berbiasalah, berbahagialah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Au, kendir-kendir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Wow.